Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali berjumpa bersama kami di sini dengan video terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum syariat yang berlaku untuk kalangan jin. Sahabat beriman, jin adalah makhluk Allah juga, meskipun tidak kasat mata. Jin adalah jenis dari makhluk yang halus. Seperti halnya manusia, jin juga hidupnya berkelompok, bersuku, dan berbangsa-bangsa. Jin terdiri dari perempuan dan laki-laki. Jin juga memiliki nafsu untuk menikah, memiliki anak kecil hingga besar. Jin pun juga akan mendapati kematian, meski usianya berbeda dengan manusia. Ibnu Jarir dari Wahab bin Munabbih pernah ditanya perihal jin. Apakah jin itu makan, minum, mati, dan menikah? Maka dia menjawab, jin bermacam-macam. Ada yang tidak makan, minum, mati, dan beranak. Mereka adalah jin asli atau khalisul jin. Ada lagi jenis yang juga bisa makan, minum, mati, dan menikah. Sebagaimana halnya manusia, jin itu juga ada yang muslim dan lainnya ada yang kafir. Jin muslim pun belum tentu jin muslim yang selalu baik. Sebagaimana manusia, tidak sedikit yang muslim tetapi nakal, ahli tipu, tukang rampas harta, suka main hakim sendiri, atau melakukan kejahatan lainnya. Dalam kitab suci Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian jin termasuk jin baik dan sebagian lainnya termasuk dalam jin jahat. Dalam surah Al-Jin ayat 11 disebutkan, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami ada yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana syariat yang diterapkan untuk jin? Apa yang berlaku buat manusia juga berlaku buat para jin, meski tidak terlalu sama. Akan tetapi yang pasti, jin muslim perlu mendapatkan ilmu agama. Jin pun mendengar bacaan Al-Quran, yakni jin muslim, dan jin kafir sendiri akan merasa tersiksa bila mendengar bacaan Al-Quran. Dalam surah Al-Jin ayat pertama, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Suatu kali jin mengundang secara khusus agar Rasulullah mengajarkan ilmu-ilmu agama. Bahkan saat itu diriwayatkan para sahabat merasa sangat kehilangan lantaran Rasulullah SAW mendadak saja lenyap masuk ke alam jin. Hingga malam itu mereka tidur dengan selimut ketakutan. Bahkan dalam satu riwayat ceritakan tentang jin Tursina yang membela Rasulullah. Syah dan tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul. Mereka memperbincangkan Nabi Muhammad. Nama-nama terkenal seperti Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Harith, Safwan ibnu Umayyah, Aswad bin Abi Yaghus, serta Kinanah bin Rabi dan lain sebagainya berkumpul. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tetapi ia tidak mencela Tuhan kita. Yang lainnya pun berkata, Muhammad sebenarnya menghendaki harta. Namun perbincangan kemudian berubah ketika seseorang di antara mereka berkata, Muhammad sebenarnya adalah penyihir dan pembohong. Lalu di antara mereka bertanya pada Khalid bin Haris, apa pendapatmu wahai Walid? Aku tidak bisa menjawab, ujarnya singkat. Mendengar jawaban itu mereka marah dan menuduh Walid sudah terkena ajakan Muhammad. Maka Walid pun marah. Beri aku waktu 3 hari untuk menjawabnya. Maka bubarlah perkumpulan itu. Lalu Walid pulang kembali ke rumahnya. Walid disebutkan mempunyai 2 berhala yang terbuat dari manikam dan emas. Berhala itu diletakkan di atas kursi dan diberi pakaian aksesoris yang mahal. Lalu Walid berdoa dan bersembahyang di depan berhala itu. Ia tidak makan dan tidak minum. Pada malam ketiga ia berkata pada 2 berhalanya, demi penyembahanku 3 hari berturut-turut, katakan padaku tentang Muhammad. Setelah itu tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala itu, Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya dia. Mendengar hal itu Walid pun girang bukan kepalang. Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke dalam tubuh salah satu berhala. Lalu Walid menceritakan peristiwa ini pada salah satu teman kafirnya. Sudah saatnya kita katakan ini pada Muhammad. Rasulullah mendengar peristiwa itu dan bersedih. Lalu datang malaikat Jibril dan berkata, celakalah yang membuat kata-kata itu wahai Muhammad.
Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal di suatu tempat, lalu mereka menyembahnya. Malam harinya mereka mengundang Rasul untuk datang. Rasul pun datang ditemani Abdullah bin Mas'ud, lalu Rasul duduk di tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musfir ke dalam tubuh Hubal, lalu mencaci maki Rasulullah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud menjadi bingung dan bertanya, "Apa yang dibicarakannya ya Rasulullah?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Wahai Abdullah, janganlah kau takut, ini tidak lain hanyalah syaitan." Lalu Rasulullah pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Orang itu lalu turun dan beruluk salam. "Siapa Anda?" tanya Rasulullah. "Alangkah indahnya salam Anda kepadaku." Lalu dijawab oleh penunggang kuda berbaju hijau tadi, "Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman. Telah lama saya meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya mendengar anak istri saya menangis. Lalu saya tanya mengapa menangis. Istri kemudian menjawab bahwa Musfir telah memperbohongkan Muhammad. Jin itu kemudian berkata lagi, mendengar hal itu saya kejar dia dan kutemukan di antara Safa dan Marwah dan aku menikamnya. Darahnya masih ada di pedangku," ucapnya. Mendengar hal itu Nabi berdoa untuknya. Nabi pun bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Muhbar bin Abar. Saya tinggal di Bukit Tursina. Adakah yang mulia memberitakan saya ya Rasulullah untuk mengejek mereka dalam berhala seperti Musfir mengejek paduka?" Lalu Nabi menjawab, "Boleh saja." Lalu jin itu pergi ke tempat berhala. Kebetulan kaum kafir sedang mengadakan sembahyang. Mereka berkata, "Ya Hubal, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Muhammad." Jin yang telah masuk pada tubuh Hubal itu lalu berkata, "Wahai penduduk Makkah, orang ini adalah Nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran, tetapi kalian menganggapnya kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya, tentulah kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinilah kebenarannya. Dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk." Lalu Abu Jahal berdiri dan memungut arca itu, lalu membantingnya ke tanah. Lalu arca itu pecah dan dibakar. Rasulullah SAW kemudian pulang dengan hati gembira dan mengubah nama jin Islam dari Tursina itu dengan nama Abdullah ibnu Abar. Wallahu a'lam bissawab.